di titik mereka ikut kelas itu rata-rata mereka dalam posisi lagi jatuh, lagi trauma, lagi titik terendah, lagi dalam cerita seperti itulah kurang lebih. Jadi sama seperti yang tadi Mas Hendra cerita tentang pengalaman hidup aku, itu tanpa sadar aku tuh dididik dan dikuliahin sama Allah lewat sekolah kehidupan ini. Gitu loh. Jadi sekolah kehidupan ini tuh mengantarkan jiwa-jiwa ini menjadi kuat. Kenapa aku merasakan pernah nggak punya uang, pernah 5.000 uang di dompet atau mungkin kosong? Karena aku memang diizinkan untuk mengalami biar aku merasakan rasanya seperti itu untuk menolong orang. Biar empati itu terasah gitu. Jadi semua realita di dalam kehidupan kita itu sebenarnya tidak. Kita kalau nggak salah ada 6 orang ya Manda? Iya 6 orang teh. Mungkin yang lain nih siapa aja ya? 2 lagi yang belum. Tanya 2 lagi. Oke. Hana, ini lagi di perpustakaan kampus kan? Lagi di kafe kampus. Lagi. Sip. Ya. Oke, Pak Maman. Halo Pak Maman. Halo Ibu. Halo. Assalamualaikum Ibu. Ya. Waalaikumsalam Pak Maman, dari kota mana? Subang Bu. Oh halo Subang. Ya. Subang mah deket Bandung atuh. Ya. Deket Makasih, Bu. Lembang. Ya deket Cikole. Ya. Udah record ya, Mbak? Udah di record. Oke. Masih nggak bisa loh, kan? Bentar ya, Teh. Aman. Suara aman. Ini ibu siapa? Ibu Elvita. Aku panggilnya ibu siapa? Ibu Hadijah. Oh, Ibu EN, aku panggilnya Ibu EN ya, berarti ya? Iya kan Bu EN. Kayak kamu Ardina. Ibu EN di Jakarta ya? Oke ya, Teh. Kita mulai ya. Suara aman nggak? Aman. Oke. Baik. Kenapa? Iya, pin dulu. Itu Mbak siapa? Mbak Dinda kah atau Mbak Dewi? Yang mana? Yang ada di dekatmu. Oh, Mbak Lala. Siapa? Mbak Lala. Oh, hai Mbak Lala. Aku tahu namanya aja. Ada Mbak Lala, ada Mbak Vina juga. Oke. Baik, kita mulai ya, Teh ya. Yes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Teh Febi. Jadi tadi tuh ada salah satu subscriber yang WA. Beliau tanya kan, keponakannya itu kan nggak bisa move on dari pacarnya setelah putus gitu ya. Setelah putus nggak bisa move on gitu. Nah, kalau case-nya seperti itu, menggunakan pendekatan keilmuan yang selama ini dipelajari, pengalaman Teh Febi, penanganannya bagaimana Teh gitu? Gimana Teh? Oke. Gini Mas Hendra, ketika ada kendala di dalam relationship ya, baik itu putus cinta ataupun pada saat ada satu keluarga dan mungkin ada cerita perselingkuhan misalnya, ada satu kondisi di mana kita nggak bisa move on sama situasi itu. Nah, intinya adalah kita harus memahami bahwa kehidupan ini itu adalah cerita tentang dualitas. Gitu. Kehidupan ini tuh ada cerita tentang dualitas, ada kebahagiaan, ada kesedihan, ada punya uang, ada uang suatu saat keluar, entah itu diambil orang atau apapun. Jadi ketika kita sudah belajar memahami bahwa satu paket kehidupan itu memang akan selalu ada antrian kebahagiaan dan berikutnya ada cerita kebalikan daripada itu. Jadi ada sebuah hukum semesta yang namanya hukum keseimbangan. Jadi kebahagiaan itu muncul, di timing berikutnya pasti akan ada balancing tentang situasi seperti ini. Nah, untuk menghandle ini, kalau dari pengalaman yang sudah berjalan dalam Abundant Revolution,
itu semua pasti akan dikembalikan dulu sama cerita Abundant Revolution tentang materi bab 1, Mas Hendra. Materi bab 1 kita adalah siapakah dirimu? Siapakah dirimu? Siapakah dirimu di Abundant Revolution itu adalah kamu adalah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Kamu bukan tubuh, bukan emosi, dan bukan pikiran. Jadi, untuk treatment kondisi masalah yang seperti ini, biasanya solusi terbaik adalah terima semua realita, sambut dan terima, rasakan penuh, terima cerita itu apa adanya, lalu izinkan untuk dialirkan, izinkan untuk dilepaskan. Jadi mundur dulu satu langkah, melihat bahwa oh ada peristiwa ini, izinkan untuk mundur dulu satu langkah. Nah, ketika kita mengizinkan dan terbuka untuk bisa melepas yang kemelekatan terhadap sakit hati, kebingungan, keresahan, gak bisa maafin orang, dan lain-lain, dan kita memahami bahwa sejatinya diri kita itu adalah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Di titik itu, biasanya ketika rasa itu dirasakan penuh, dia akan menipis sendiri, Mas Hendra. Jadi ketika kita sadar bahwa ini ada emosi, ini ada diri kita yang asli, kita kasih jarak gitu sama emosi itu biasanya rasa kesel, sebel, marahnya itu menipis dengan sendirinya. Dan pada akhirnya dia akan terurai, emosi itu, kembali ke asalnya, ke cinta murni tanpa batas. Nah, biasanya pakai treatment seperti itu, hal pertama yang terjadi adalah orang yang bersangkutan itu akan ngerasa plong. Aduh, Teh Febi plong teh gitu. Karena dari sekian banyak alumni itu, 20% Mas Hendra itu cerita tentang relationship yang seperti barusan kurang lebih. Iya. Oke. 20%. 20% ya Teh ya. Ya, betul. Dan alhamdulillah beres ya Teh ya. Seperti itu. Beres, Mas, satu-satu beres. Satu-satu beres. Iya. Baik Teh. Karena ya, itu tadi Mas Hendra, substansi intinya kan cuma cerita tentang aku dan cermin. Apa yang terjadi di dalam realita hidupku seperti pantulan di dalam cermin. Pantulan di dalam cermin ini, itu gambarnya dari mana Mas asalnya? Dari orang yang di depan cermin kan Mas? Ya, benar. Dari orang yang di depan cermin. Benar nggak, Hana? Pantulan di cermin ini kan asalnya dari orang yang di dalam cermin. Realita kehidupanmu, kamu disakiti sama seseorang, ditinggalin, diselingkuhin. Apa yang kamu rasain? Sakit hati, sedih, kecewa. Itulah pesannya di semesta. Masih ada bagasi emosi yang masih menyala di bawah sadar kamu, yang belum kamu terima, belum kamu ikhlaskan, belum kamu lepaskan. Dia masih menyala terus di dalam sebagai bagasi emosi yang terus menyala. Yang masih menyala inilah Mas Hendra, yang menarik realita dia diselingkuhin. Oke. Seperti itu. Jadi kalau kita udah paham substansi aku dan cermin itu enak Mas, jadi nggak nyalahin orang lain lagi. Iya, oke. Ya Teh, jadi kalau kita bicara tentang hal-hal yang nggak enak yang dijalanin setiap orang itu kan beda-beda gitu. Kadang ketika masih kecil, remaja, kita udah dihadapkan pada situasi dan kondisi kehidupan yang tidak seperti anak-anak lain pada umumnya gitu ya. Masa lalu, masa kecil yang struggle, termasuk Teh Febi sendiri dulu kan hidupnya struggle banget gitu ya. Kayaknya banyak orang yang mulai melakukan sebuah kontemplasi bahwa kehidupanku yang struggle dulu itu sebenarnya adalah tanda-tanda yang diberikan oleh semesta bahwa kelak kamu Febi, kamu itu akan aku gunakan sebagai light worker misalnya ya, sebagai orang yang akan memberikan manfaat bagi banyak orang gitu, tidak hanya untuk dirimu dan keluargamu gitu. Ini tentang tanda yang diberikan oleh semesta kepada masing-masing orang akan menjadikan orang yang besar, quote and quote, itu menurut TVB gimana tuh? Betul banget Mas, betul banget. Itu betul banget apa yang tadi Mas Hendra sampaikan dan katakan itu betul banget. Jadi gini loh Mas, termasuk juga apapun yang terjadi sama teman-teman semua gitu. Teman-teman semua tuh Mas Hendra rata-rata kan ini alumni kita udah lebih dari 2.000 orang ya Mas. Jadi dari rekapan mereka itu aku bisa ngelihat polanya Mas. Di titik mereka ikut kelas itu rata-rata mereka dalam posisi lagi jatuh, lagi trauma, lagi titik terendah, lagi dalam cerita seperti itulah kurang lebih. Jadi sama seperti yang tadi Mas Hendra cerita tentang pengalaman hidup aku, itu tanpa sadar aku tuh dididik dan dikuliahin sama Allah lewat sekolah kehidupan ini. Gitu loh. Jadi sekolah kehidupan ini tuh mengantarkan jiwa-jiwa ini menjadi kuat.
Kenapa aku merasakan pernah nggak punya uang, pernah 5.000 uang di dompet atau mungkin kosong? Karena aku memang diizinkan untuk mengalami biar aku merasakan rasanya seperti itu untuk menolong orang. Biar empati itu terasah gitu. Jadi semua realita di dalam kehidupan kita itu sebenarnya tidak ada yang sia-sia. Semuanya pasti ada maksudnya, pasti ada hikmahnya. Nah, kisah hidup aku tuh mas, dulu aku naik angkot mas. Aku naik angkutan kota, aku naik bis, aku nggak ada motor, nggak ada mobil. Itu semua nggak ada. Nah, kenapa itu dialami? Untuk bisa merasakan perasaan kebanyakan orang sehingga hatiku terbuka untuk sangat bahagia menolong begitu banyak orang, ibaratnya seperti itu. Jadi itu memang satu gambaran lah bisa dikatakan kalau seandainya kita bisa bertemu pada satu titik di mana kesadaran ini menjadikan momentum di mana semuanya juga kosong sih Mas Hendra. Intinya memang kita kembalikan lagi segala kebaikan dan keindahan itu hanya kepada yang tanpa batas itu, gitu. Nggak ada suaranya Mas Hendra. Mas Hendra nggak ada suaranya Mas. Oke, ya udah. Nggak ada suara. Ya oke. Sebelum kita elaborasi apa tuh namanya pengalaman-pengalaman sahabat-sahabat semua yang diundang sore hari ini oleh Mbak Amanda gitu ya, aku pengen tanya-tanya lagi 1-2 pertanyaan gitu ya ke TVB. Nanti minta tolong Mbak Manda juga untuk mengeksplor teman-teman semuanya gitu. Karena ini memang kondisinya agak kurang enak badan gitu ya. Tapi Mbak Manda juga sama sih tadi bilang begitu. Nah Teh, apa tuh namanya? Di TVB itu kan ada yang namanya 3 buku. Itu apa sih Teh? Yang goals terus itu mungkin teman-teman perlu dijelasin dulu Teh karena banyak yang penasaran gitu. Itu buku bisa bikin sendiri atau harus dari di jambi-jambi TVB dulu baru kemudian ditulisin gitu atau gimana gitu Teh? Enggak ada jampe-jampe Mas Hendra, enggak ada sama sekali karena sebetulnya diri teman-teman itu udah sempurna. Bahkan cerita kopi data pun nggak perlu Mas Hendra. Sebenarnya ya, kopi data tuh sebenarnya nggak perlu juga kan teman-teman. Tapi gimana caranya kopi data sebenarnya nggak perlu. Nah, balik lagi ke buku. Jadi buku itu adalah 3 buku yang disiapkan dan bisa dibeli di toko buku terdekat di rumah teman-teman semua. Nggak harus disediain dari kita, enggak. Karena buku itu bisa dibeli sama siapapun gitu di toko-toko buku. Sehingga kayak buku ini misalnya dikasih judul aja buku syukur gitu loh. Lalu ada buku satu lagi buku goals, lalu ada buku satu lagi buku modifikasi data. Ini fungsinya apa aja sih Teh buku syukur? Gini loh. Ini kan cerita antara realita kehidupan kita dan diri kita sebagai data yang merefleksi dalam realita. Kita tuh harus mengisi data itu dengan penuh syukur, dengan banyak-banyak bersyukur.